Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama aku di channel ZZT ya kan, channelnya konten kreator kampung atau motovlogger kampungan gitu kan. Nah, pada video kali ini gue pengen bahas nih yang lagi rame nih ya guys ya, yaitu tentang soal apa sih namanya, Master Rem Nonem ini ya, yang tentang kecot-kecot ya. Pertama sih sebenarnya abang-abang yang di TikTok ya, ini kan rame lagi di TikTok yang ngejelasin tentang fungsi dan gengsi antara Master Rem ini. Untuk look ya, Master Rem Nonem ini emang cukup bagus ya. Coba kalau untuk fungsi gue saranin ya, memang benar kata mas-mas yang di TikTok itu ya, yang nama TikToknya itu apa ya, sebentar, yang nama TikToknya itu gue kurang tahu nama TikToknya apa. Cuma ini lagi rame juga, lagi di TikTok lagi rame tentang Master Rem Nonem ini. Udah ya, taruh nih gue pengen nanya nih, ini kan speedometer gue nyala nih ya, yang indikator netralnya. Cuma ini gue kagak gue nyalain stop kontaknya. Kenapa nyala ya? Buat kalian yang tahu tolong komentar ya. Nah, ini baru gue nyalain stop kontaknya nih ya. Tuh. Kenapa indikator netral di speedometer gue nyala ya? Nggak tahu dah. Ntar kalau kalian tahu ya tinggal komentar aja ya guys ya. Nah, di sini gue langsung jalan aja ya. Kita bahasnya sambil jalan. Nah, sebentar. Gue mungkin gue arah mencong lah ya. Nah, di sini kan lagi rame tentang soal kecot-kecot Master Rem ya. Itu sih tentang Master Rem Nonem sebenarnya ya, antara gengsi atau fungsi kalau pakai Master Rem Nonem ini. Nah, di sini gue pengen jelasin aja tentang Master Rem Nonem ini, karena gue udah cukup lama ya, hampir setahun gue udah pakai Master Rem Nonem ini ya, kurang lebih ya 6 bulan atau berapa bulan, pokoknya setengah tahun atau hampir setahun. Cuma ya masih agak lama sih sebenarnya untuk jangka waktu setahun. Nah, tapi di sini gue udah ngerasain feel-nya atau rasa tentang Master Rem Nonem ini, yaitu kalau apa ya, ini gue jelasin dari awal mungkin ya. Nah, gue awal-awal make tuh ya emang apa ya, lumayan enak sih. Kalau awal make ya baru-baru masang emang keras. Kalau semua Master Rem mungkin gitu ya, kalau awal-awal make emang masih agak keras gitu, soalnya minyak remnya belum begitu turun semua gitu, belum begitu banyak yang turun supaya agak empuk. Nah, setelah itu gue lama kelamaan ya, ini ya menurut gue ya udah kayak Master Rem standar, rasanya udah sedikit empuk atau udah lumayan empuk lah. Pokoknya kayak Master Rem standar kalau gue ngerasain nih ya, atau kalau kalian semua gitu, kalau gue yang ngerasain gitu ya, sudah agak empuk karena udah setengah tahunan gue pakai ini, jadi ya sedikit empuk lah ya. Kalau untuk gue saranin ya, kalau untuk yang cc gede mungkin ya gue saranin sih ya jangan ngambil Nonem lah. Kalau misal budget kalian emang belum cukup, gue saranin aja ya jangan ambil Nonem, karena apa ya, di sini Nonem memang kurang sebentar. Di sini emang Nonem kurang worth it ya kalau buat cc gede. Sini gue cuma pengen ngambil looksnya doang sih, gue nggak taruh di Karisma gue ini karena ya cuma motor Karisma, motor pelan standar, nggak dioprek-oprek, cuma modal ganti knalpot gitu doang. Jadi ya buat look dan sebenarnya sih kalau buat fungsi di Karisma ini menurut gue ya, kalau gue make tuh masih kepake lah fungsinya, masih setara kayak rem standar gitu, setara Master Rem standar pabrik gitu loh. Kan standar pabriknya ini kalau gue itu Nissin kalau nggak salah, tapi bukan Nissin Samurai. Waduh, ngebul. Tapi bukan Nissin Samurai, standar pabrik ini ya. Di rumah gue juga masih ada kok Master Remnya. Cuma agak lupa sih naruhnya, ntar kalau misalnya pengen ganti lagi ya gampang lah. Cuma kalau misalnya ada budget nih kalian ya, gue saranin ya kalian incar fungsinya aja ya, jangan incar gengsi, atau jangan lihat looknya aja. Ya soalnya ya contoh-contoh Master Rem yang sedikit budget pelajar tuh ya, yang termasuk budget pelajar bisa RCB apa gitu ya, gue kurang banyak tahu soalnya. RCB, KTC, nah antara dua itu mungkin masih bisa kalian, budget pelajar masih bisa dibeli lah, bisa diambil gitu. Antara daripada beli Master Rem Nonem ini
kemungkinan bisa apa ya, kan banyak yang bilang jangan ngambil master rem nonem, ngelos master rem berhenti apa tuh, ngerem Senin berhenti Kamis. Nah itu ya kadang emang ada ya, mungkin itu sudah pengalaman jadi makanya komentar seperti itu. Kalau gue sih ya alhamdulillah sampai aduh kan ini baru aja langsung gue praktekin ngerem mendadak, sampai saat ini ya masih berfungsi lah. Tuh tadi gue langsung praktek ya mendadak, soalnya gue lagi apa ya, agak meleng sedikit, dan juga di depan di depan juga ada yang ngesen mendadak mungkin tadi, jadi si mobil ya ngerem mendadak. Langsung gue praktek tuh tadi ya, nggak settingan, langsung gue praktek gitu, dan alhamdulillah masih bisa terkontrol gitu. Cuma ya ini sedikit ngeslide ya, namanya juga bukan pengereman ABS yang nggak langsung ngunci kalau direm mendadak gitu ya. Pokoknya kalau master rem nonem ini masih ya worth it lah ya. Cuma ini gue juga cuma ganti master rem doang ya, jadi ya nggak ngelos. Kecuali kalau misalnya kata temen gue yang pernah make juga, pas ngelos itu gara-gara udah ganti cakram atau piringan yang di apa sih, cakram apa tromol ya, pokoknya yang apa sih yang ada piringan di rem itulah, yang tromol apa cakram sih kalau misalnya ada piringannya. Gue lupa, ada perasaan gue udah lupa anjir. Kalau nggak salah ya cakram sih ya kalau yang ada piringannya. Kalau yang tromol tuh yang nggak ada piringan ya, yang kayak master rem, kayak rem belakang motor standar zaman dahulu ya, motor kayak gue lah, standar rem belakangnya nggak ada cakramnya gitu, nggak ada kaliper juga karena cakram ya bukan tromol. Nah jadi seperti itu. Di sini gue ganti piringannya, ngeganti kaliper masih standar Nissin, standar pabriknya Nissin apa nggak tahu. Terus selang remnya juga masih standar, dan juga udah sih standar juga semuanya, cuma master remnya doang. Sini gue bahas lagi master rem nonem ya, yang lagi rame di TikTok. Nah yang lagi rame di TikTok tuh apa ya, pada nge-state yang abang-abang udah ngejelasin lebih baik fungsi daripada gengsi. Nah maksudnya tuh dia kan pakai master rem Brembo, cuma udah lecet pemakaian lah ya, lecet gitu. Dan dia bilang, nah kalau pengen fungsi tuh seperti ini, master remnya Brembo cuma udah lecet. Nah ini baru fungsi bukan gengsi. Nah udah lecet tapi masih dipakai. Nah itu lebih baik daripada ngambil master rem nonem. Ya menurut gue seperti ya, karena yang di TikTok gitu yang nggak salah motornya Jupiter MX King yang tahun berapa gitu ya, pokoknya yang 150 apa 155 gitu kalau MX King. Oke dia udah sedikit oprek kan sih kalau nggak salah, kalau gue lihat ya. Pala motornya juga batok motor sudah ganti batok road race gitu kan. Terus knalpot udah ganti, knalpot bebasan, pakai underbone yang gue lihat ya. Ntar kalau misalnya gue ketemu lagi mungkin gue taruh juga gambarnya di YouTube gue, izin ya bang. Nah gitu, jadi nah banyak yang stit dia tuh pas di TikTok. Yang aero kuning juga ngestit dia apa ya, gue juga nggak tahu sih, gue juga nggak ngeliat dia ngestitnya. Cuma banyak lagi rame ya itu, banyak yang hujat yang abang-abang ngejelasin itu lebih baik fungsi atau gengsi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, lebih baik sih kalau kalian punya budget ya janganlah ngambil nonem. Dan misalnya juga kalian masih low budget, gue saranin sih nabung dulu aja, pakai master rem standar juga nggak apa-apa lah ya. Cuma kalau gue kan ganti ini cuma buat mau ngebuktiin apakah bener ini ngelos atau enggak. Soalnya gue butuh pembuktian gitu. Kalau cuma dengar kata orang ini ngelos, kata orang ini ngerem Senin berhenti Kamis gitu, maksudnya ya nggak berhenti pas direm, ngelos gitu. Terus apalagi ya keras, jadi seperti itu ya. Jadi ya termasuk nggak berfungsi lah ya. Nah kalau gue itu pengen ngebuktiin fakta-faktanya. Kalau di gue ya alhamdulillah masih aman. Tadi malah langsung praktek kan,
rem mendadak langsung masih bisa krem gitu. Cuma sebentar. Cuma apa ya, gue ganti master rem ini juga karena kalau gue ya master rem standar gue itu suka ngelos. Karena kalau suka ngelos ya pemakaiannya yang ngelos tuh biasanya rem mendadak ya, langsung diginin truk, langsung ditarik ke remnya. Biasanya sih kalau motor matic juga gitu ya kalau di turunan. Nah buat kalian yang misalnya remnya suka ngelos-ngelos gitu, gua saranin mending ya remnya lu mainin lah, lu kocok-kocok gitu, jangan lu langsung rem mendadak karena itu mungkin termasuk dari piringan si remnya itu panas jadi ngelos gitu. Pokoknya kalau itu ya usahain jangan rem mendadak lah ya, usahain ya remnya lu mainin aja. Misalnya lu bisa lagi nggak mendadak banget gitu, mending lu mainin aja master remnya daripada lu rem mendadak gitu. Terus apa sih namanya, lampu merah lagi, daripada ngerem mendadak terus lu ngelos deh. Jadi seperti itu, mending lu mainin aja master remnya, lu kocok-kocok sambil lu mainin master rem yang belakang gitu kan. Jadi seperti itu. Ini udah boleh belok gak sih? Loh, masih rame ternyata lampu merah ya guys ya. Udah sini aja. Pencitraan bawa kamera soalnya gue lagi ngonten. Nggak lah, canda-canda. Nah jadi kalau master rem non-rem ini ya gue saranin ya jangan dibeli lah kalau kalian udah cc 150-an atau misal 125 tapi udah oprekan. Gue saranin jangan lah ya, karena nggak bakal worth it. Ini soalnya tenaganya juga udah gede pasti kalau udah oprekan gitu. Kalau masih standar ya, kalau motor-motor pelan, kalau pengen kalian nyoba-nyoba juga kayak gua nih, pengen ngebuktiin fakta-faktanya ya terserah kalian, selera masing-masing dan juga tergantung budget kalian masing-masing. Lampu merah lama nggak sih? Lampu merah lama banget ya. Nah, ayo maju. Akhir lampu merah. Oke guys, lanjut lagi. Jadi apa ya, kalau buat kalian yang motor udah oprekan gue saranin jangan ya. Kalau modal motor pelan kayak gue gak mau nyebutin merek, takut kecotnya ya. Soalnya gue nggak tahu juga banyak motor antara yang pelan yang mana, yang kenceng yang mana gitu. Soalnya gue juga makanya cuma motor-motor Karisma masih seringan, Karisma, Supra gitu, Vario, Beat seperti itu. Jadi ya gue nggak mau nyebutin merek apa sih yang motor pelan ini, merek ini pelan, jangan, karena masing-masing motor tuh punya kelebihan masing-masing. Nah buat kalian juga yang mau nyari master rem, gue saranin ya, kalau kalian masih budget pelajar atau kalian masih pelajar juga, budget gitu, saranin ya mending lu nabung dulu lah kalau pengen beli master rem. Jangan lu langsung ambil master rem non-rem ini, karena takut aja musibah ya kan, takut musibah nggak ada yang tahu hari apa sih, nggak ada di kalender gitu kan. Jadi ya gue saranin mending jangan ambil master rem non-rem ini ya, lebih baik RCB atau KTC ya guys. Nah jadi seperti itu. Gue nggak pakai spion lagi. Gue pengen lihat belakang juga susah coy. gue udah agak sedikit bandel nih, spion gue copot, knalpot bebasan gitu kan, master rem non-rem, master rem suka ngelos. Jadi seperti itu. Makanya jangan ditiru lah kalau hal-hal yang buruk, karena ini hobi jadi ya mau gimana ya kan. Gue ngincer modif ya looksnya aja gitu. Kalau mesin gue kayak masih kurang minat lah ya. Gue juga masih kurang begitu ngerti. Kalau ada apa-apa ya budget gue masih budget pelajar gitu, gue aman aja, mending gue main looks aja gitu. Oke bro, mungkin udah sudah jelas bukan? Jadi kalau kalian yang low budget, gue saranin sih mending nabung saja terlebih dahulu ya, pakai master rem standar aja dulu. Jadi gitu. Dan kalau kalian misalnya pengen nabung ya gue saranin ya, kalau misalnya budget pelajar kemungkinan itu RCB or KTC. Nah di sini gue juga sebenarnya pengen ngambil RCB tuh, cuma gue masih nabung dulu, jadi seperti itu. Oke bro, mungkin sekian dulu ya. Jika kalian sudah subscribe channelnya, terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, share, komen, and klik tanda loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari gue. Oke bro, gua ZCT undur diri, see you next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.